Uangnya jatuh di meja, ada sisa kapur dan suara tawa kita. Grafik naik lalu turun perlahan, seperti hidup tak selalu searah rencana. Kau bilang gaya itu punya arah, dan aku belajar sabar dari setiap salah. Ada masa, ada waktu yang terjaga, dan kita tumbuh walau beda cara. Halo semuanya, akhirnya ada kuliner. Nah, akhirnya kalian semua udah sampai di babak kedua. Ayo, nah, untuk babak kedua bakal dijelasin sama Chris Mas kita dari kelas 5 sama Henry bakal dijelasin. Babak kedua ini punya dua fase juga. Fase pertama, memori. Jadi kalian nanti penting akan diberikan 3 kartu yang berisi QR code. Itu berisi materi, tapi bukan video. Kalian bisa pahami, kalian nanti terima untuk masuk ke babak kedua. Nah, untuk di babak kedua, ada bakal akan di fase 1. Semuanya paham dari fase 1? Semuanya untuk fase 1 pada paham nggak? Untuk fase 2, kalian nanti tim akan memilih satu ketua kayak tadi untuk duduk di sana. Nah, ketua itu fungsinya main game juga. Biasanya kalian tahu nggak yang Black Barrel? Jadi nanti Nih, aku kasih tahu aja ya contoh permainannya. Bentar. nanti timnya akan jalan setelah kalian sudah semua anggotanya menjawab soal yang berarti koordinator dengan benar, sama seperti tadi. Cuma beda game aja. Yang tadi kan pakai satu tapi sekarang pakai Black Barrel. Nah, nanti kalau misalkan ada tim yang udah busuk pada dalam rumah ini, lalu main loncat, kalian akan dapat soal khusus sesuai dengan nomor yang ada di pedang tersebut. Setelah kalian loncat, kalau misalkan ketua tim berhasil menjawab soal lainnya, timnya akan langsung menang. Paham? Babak kedua. Di babak kedua ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama, fase memorizing, dan kedua, fase recall. Tiap kelompok mendapatkan 3 kartu barcode berisi materi untuk diingat dalam waktu 10 menit. Setelah itu, tiap kelompok menunjuk 1 ketua. Anggota lainnya dibagikan 7 kartu kesempatan. Kartu kesempatan tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan dari tim koordinator. Jika jawabannya benar, kartu diambil panitia dan ketua kelompok menusukkan pedang ke tong permainan. Jika pedang berhasil membuat kepala di tengah tong keluar, tim mendapatkan soal khusus. Bila ketua kelompok bisa menjawab dengan benar, tim langsung menang dan permainan selesai. Jika tidak ada yang berhasil, pemenang ditentukan dari tim yang paling banyak dan paling cepat menjawab. Ada yang menanyakan atau belum mulai? Nah, misalkan nih, tim kita ada 4 musuh, kalau jatuh kan dapat pertanyaan khusus. Itu yang jawab cuma boleh leader apa anggotanya boleh ikutan jawab? Leadernya aja. Leader yang jawab. Nih, terus di saat pertanyaan dilontarkan, apakah tim boleh diskusi? Ini nggak bisa dengan kalian, jadi ini juga ada yang koordinasi lagi dan itu ada dalam diskusi itu bakal skip untuk soal itu. Paham? Udah paham belum semuanya? Paham. Buka mata, ruangan gelap, suara detik mulai menyergap. Maka kaki masukkan tangan, ini bukan mimpi, ini ujian. Soal tergantung di udara, pilihan ganda penuh teka-teki. Salah langkah, koin melayang, tapi nyawa tetap aman tenang. Tak boleh senjata, hanya rumus, tak ada pelarian, hanya logika. Gaya masa percepatan, siapa yang paham dia bertahan. Level fisika, permainan dimulai. Kesek dan gaya, tarik saling menanti. Taklukkan soal, jangan ragu, karena di sini pintar itu jago baru. Lintasan bola, energi mengalir, potensial berubah gerak memutar. Cahaya menyorot papan soal, cepat berpikir jangan fatal. Tangan memutar, otak berputar, hitung torsi tekanan udara. Yang bukan selalu aman, yang mudah dalam belum tentu paham. Learning maju bukan soal kuat, tapi siapa yang konsepnya tepat. Tak harus jenius, cukup siap dan tahu hukum Newton keempat. Itu jebakan.
Level fisika, permainan dimulai. Gesek dan gaya, balik saling menanti. Taklukkan soal, jangan tuntung. Hanya mereka yang belajar sungguh-sungguh. Waktu terus berjalan, satu soal lagi. Bisakah kamu keluar dengan nilai tinggi? Level fisika bukan sekadar pelajaran. Ini petualangan antara ilmu dan tekanan. Yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang tahu dan tak pernah takut. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Langsung maju ya. Ayo leader. Teman-teman, mohon perhatiannya ya. Kalian udah pada dapat kartu semua belum? Nah, untuk kartu yang kalian pegang itu merupakan kartu kesempatan. Jadi kalian bagi mau satu orang ada dua atau ada tiga itu terserah kalian. Yang tadi sudah jelasin, paham semua kan? Oke. Oke, bisa dimulai. Jelaskan ulang. Ini sama seperti tadi. Ya kan? Yang akan mengatur permainannya adalah leader. Tetapi leader tidak bisa bermain jika tidak bersetor dari anggotanya. Anggotanya harus menjawab soal yang diminta. Jika benar, berarti leader akan bermain. Dan jika leader tepat mengenai sasaran, orang yang melompat, leader akan memberikan soal khusus. Jika dia menang, dia benar, berarti dia akan menjadi dominan yang bawah ini. Bisa dipahami Oke ya. Soal pertama, apa materi bagian G pada fisik bab 1? Salah. Aduh, Rika. Sana ayo, kamu ke sana ayo. Salah. Ya, benar. Boleh Fadan. Semangat, semoga oke. Ya, benar. Soal selanjutnya, apa judul bagian A pada materi bagian A fisik bab 2? Salah. Iya. Perpindahan. Salah. Pada fisik bab 2. Ya, jawaban benar. Temukan salah satu rumus GLTP horizontal pada fisik bab 2. Ya, kan? Oke, yuk. Bisa dengan Vino cos theta. Cos theta. Ya. Nol kuadrat sama dengan 2. Ya, jawaban benar. Sebagai salah satu rumus gerak vertikal ke atas pada fisik bab 2. Vino kurang D kali T. Jawaban salah. Vino dikali gravitasi dikali waktu. Jawaban salah. Fisik bab 3. Gerak parabola. Ya, jawaban benar. Apa sih yang tadi ke situ? Fisik bab 1.
Pertigaan Waktu pada posisi tertentu. Jawaban salah. Jawaban salah. Tinggi maksimum. Jawaban waktu bebas pada fisikum 2. Silakan. Jawaban salah. PT sama dengan G kali T. Jawaban benar. Sama dengan G. Saat terakhir. Apa judul bagian A pada fisikum 3? Ayo Iksan. Jawaban salah. Jawaban salah. Penanganan itu ada di kali kelas. Gelap cahaya jatuh di meja, ada sisa kapur dan suara tawa kita. Grafik naik lalu turun perlahan, seperti hidup tak selalu searah rencana. Kau bilang gaya ikut punya arah, dan aku belajar sabar dari setiap salah. Ada masa, ada waktu yang terjaga, dan kita tumbuh walau beda cara. Tak semua soal bisa dijawab cepat, kadang hasilnya harus lewat waktu yang lambat. Hukum semesta mengajarkan kita setiap aksi. Ya, jadi kita yang terakhir baru masuk rumah. Untuk mengundurkan diri dan setelah ini yang memandu adalah baru kelas 10. Nah, teman-teman semua. Makasih ya. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah. Halo semuanya. Hai. Jadi kita bersama pemenang finalis babak 2 yaitu kelas 10. Sebelumnya kita jargon dulu ya. Sejuta fisik. Fisikanya sobat sejuta. Halo sobat sejuta fisik. Kali ini aku bersama the winners finalis dari kelas 10-9. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya ya. Gimana sih perasaan kalian setelah menjadi finalis, the winner finalis dari babak kedua? Biasa aja. Mungkin dari yang lain? Kita justru di sini seneng banget pastinya karena kita bisa lanjut ke babak selanjutnya. Terus kita juga ibaratnya kerja keras kita tuh terbayarkan, jadi kita ya cukup puas hasil pada babak kedua kita bisa menang. Dan yang juga, dan yang Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira nih strategi apa yang kalian pakai untuk bisa lolos di babak kali ini? hoki, strategi hoki. Mungkin ada strategi lain? Strategi air mengalir. Karena air yang tenang bisa menghanyutkan lawan yang kuat. Tepuk tangan dulu dong. Oke sobat sejuta, sekian wawancara the winner finalis dari 10-9. Goodbye. Yang bukan kuat tapi yang paling paham.